Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca doa Fahid Nain Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian.
Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik Ustaz Ustazah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini ya untuk melanjutkan pembelajaran kita masih terkait dengan makhorijul huruf ya. Baik, kita sedikit mungkin review persepsi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di awal sekali kita sudah membahas ya bahwa makhorijul huruf itu secara umum ada berapa? Secara umum global ada 5 ya. Jaufun ya, yaitu seluruh rongga bagian tenggorokan dan mulut. Kemudian halqun, tenggorokan. Kemudian lisanun, lidah. Syafatun atau syafatan, itu bibir. Dan yang terakhir adalah khoisyum, pangkal hidung ya, secara umum, secara global ya. Kemudian kalau secara detail gitu ya, ada 17 betul ya. 17 makhrajnya, tempat keluarnya. Kita sudah bahas yang pertama yaitu jauf ya, itu sudah. Kemudian juga sudah kita bahas yang halqun atau tenggorokan. Jauf itu cuma satu pembagiannya ya. Kondisinya atau jaufun itu yaitu huruf-huruf yang dibacanya dalam keadaan mat ya, matnya mat tabi'i. Fathah, setelahnya alif, kasroh, setelahnya ya sukun atau ya sakinah, dhamma, setelahnya waw sukun atau waw sakinah. Itu selesai itu ya. Kemudian tenggorokan dibagi menjadi 3, pangkal, tengah dan ujung ya. Yang dikatakan pangkal mana? Pangkal itu kalau pada laki-laki ya jakunnya gitu ya. Kalau pada wanita gimana? Dipegang lehernya yang ada getaran keras, itu bagian pangkal atau di situ terdapat namanya pita suara ya, itu bagian pangkal. Hurufnya hamzah sama ha. Kemudian naik ke atas tengah tenggorokan itu ada ain sama ha. Di atasnya lagi paling ujung ada ghain sama kho. Ya, itu bagian tenggorokan. Nah, sekarang kita masuk, atau kemarin sudah masuk lisanun ya. Sudah berapa lisan yang kita bahas? Sudah berapa tempat? 3 ya, betul. Yang pertama adalah pangkal lidah bagian belakang sekali. Huruf apa? Huruf qaf. Kemudian pangkal lidah sedikit ke depan, huruf kaf ya. Yang ketiga tengah lidah. Nah, tengah lidah itu ada 3 sekawan. Jim, shin sama ya, ya. Jim, shin sama ya. Nah, sekarang atau hari ini kita lanjutkan kembali, masih dibahas lisan ya. Jadi tadi sudah pangkal, kemudian tengah. Nah, sekarang kita bahas sisi lidah tuh. Ya, yaitu bagian sisi lidah. Kalau misalkan ini kita beratkan lidah ya, Ustazah, nah sisi lidah tuh ini. Ya, sisi lidah nih. Sisi lidah. Atau kelilingnya mungkin ya, gitu ya, kalau sebuah bangunan nih. Ini sisi lidah ya. Jadi kemarin sudah pangkal, tengah, sekarang kita ke sisi. Nah, pemetaannya seperti itu. Pangkal, tengah, sekarang ke sisi. Nah, nanti sisi dibagi 2. Ada sisi belakang ya. Itu yang ditempati sama huruf dod. Ada sisi depan ya. Sisi depan itu ditempati sama huruf lam ya. Jadi sisi lidah ada 2 tempat. Sisi belakang ya, di sisi belakang sama depan nih ya. Sisi belakang ya. Nah, sisi belakang itu ditempati sama huruf dod ya. Sisi kiri kanan lidah menyentuh adros. Adros apa? Adros itu gusi ya. Maaf, gusi.
geraham, posisi geraham, gigi geraham kita bagian belakang ya sampai menyentuh gigi taring, itu porsi untuk huruf dot ya. Jadi tadi ini ya, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri sampai gigi taring, geraham ya, lidahnya itu huruf dot ya. Jadi dot di situ di situ, dan dot itu dalam kosakata atau pelafalan bahasa Indonesia tidak ada huruf yang ditempatkan di dot ya. Jadi abjad itu nggak ada tuh yang di dot. Jadi dot itu bagi orang Indonesia itu sesuatu yang asing karena nggak ada lafal A B C D dan seterusnya itu di sisi lidah ya, yang ada di bahasa Arabin atau huruf hijaiyah yaitu sisinya ya dot. Nah, untuk dot sendiri, Ustadz dan Ustazah, cara pelafalannya ada 3 cara. Yang pertama, sisi lidah sebelah kiri ditempelkan dengan geraham sebelah kiri. Ya, yang pertama. Yang kedua, sisi lidah sebelah kanan ditempelkan dengan geraham sebelah kanan. Yang ketiga, ini agak susah, dua-duanya. Kanan kiri ditempelkan dengan geraham kanan dan kiri, gitu ya. Yang afdol gimana? Balik lagi kebiasaan kita, gitu ya. Kebiasaan kita pengennya yang mudah yang mana? Kalau bagi orang-orang Arab, yang mudah itu sebelah kiri. Ya. Jadi bagi orang Arab itu sebelah kiri lebih mudah ketimbang sebelah kanan. Sebelah kanan lebih mudah ketimbang dua-duanya. Tinggal Ustadz dan Ustazah biasanya itu pakai yang mana? Yang sebelah kiri kah? Sebelah kanan atau dua-duanya? Asal jangan yang lain ya, ujung lidahnya nggak bisa ya. Kalau ujung lidahnya dibelokkan ujung lidah ke geraham, susah ya, agak susah gitu ya. Itu ya. Tapi memang ini sesuatu yang asing bagi orang Indonesia karena tidak ada lafaz abjad itu yang pakai sisi lidah gitu ya. Bo gitu ya, bo gitu ya. Itu ya. Jadi bisa 3 tempat, bisa sebelah kiri bo, bisa sebelah kanan bo, atau dua-duanya. Kalau saya pribadi saya lebih ke sebelah kanan sih. Kebiasaan saya sebelah kanan gitu. Ya. Bukan orang Arab, betul. Ya. Tapi bagi orang Arab itu sebelah kiri lebih mudah. Gitu ya, satu saja. Jadi sisi lidahnya ya. Bo, jangan depan. Kalau depan jadinya bukan dot, itu dal ya. Ya. Bo, do gitu ya. Bukan ya. Bo. Nah, gitu ya. Jadi sisi lidah. Nanti dia punya namanya Ustadz Ustazah sifat ya, tapi ini sifat sih, nggak apa-apa kita sedikit spill. Ada namanya, dia punya sifat, kalau pernah dengar, sifat istiqolah. Mungkin pernah dengar? Istiqolah? Ya, istiqolah itu adalah menggesekkan lidah dari belakang sampai ke depan gitu. Jadi bunyinya itu jalan, terutama ketika dot dalam kondisi sakinah ya. Fil jadi ada dorongan fil ya, ada dorongan lidahnya. Jadi nggak fil art ya. Kalau art berhenti, tapi ini ada istitolahnya. Istitolah nanti menghasilkan sifat bunyinya itu rokoa, mengalirnya suara. Fil jadi digeser. Fil ya. Fil ya. Itu namanya sifat istitolah, dan itu harus ada ya. Jadi ketika kita baca, terutama yang sangat nyata itu ketika huruf-huruf atau dot ini dalam kondisi sukun atau sakinah, maka istiqolahnya itu harus dibunyikan, didorong lidahnya dari geraham belakang sampai ke depan tuh, sampai ke tadi batasnya adalah gigi taring ya, kanan atau kiri ya. Jadi bunyinya gitu. Fil dorong fil ke depan, fil atau gini, tempelin siniin fil gitu ya. Itu ya. Ketika dot dalam kondisi sukun ya. Kadang ada juga kesalahan yang justru malah dia mantul, fil ya, gitu ya. Jadi mantul padahal dia bukan mantul, padahal didorong ya. Tuh, itu untuk huruf dot ya. Nanti ada lagi, dot itu punya sifat namanya isti'la sama idbaq ya. Isti'la sama idbaq. Isti'la apa? Istilah itu sedikit
lidahnya menegang, menyebabkan pangkal lidahnya naik. Itbaq apa? Merekat dia. Jadi yang naik itu tengah sampai tengah lidah tuh itbaq. Ya, makanya suara dot itu dia lebih tebal ketimbang huruf isti'la yang tidak itbaq. Karena kalau huruf isti'la belum tentu itbaq, tapi kalau itbaq sudah pasti isti'la gitu ya. Itu mungkin Ustadz Ustazah terkait dengan huruf bod ya. Jadi saya ulang kembali bahwa bod itu sisi lidah kanan kirinya, pengucapannya, pelafalannya ada 3, bisa sisi lidah yang sebelah kiri ditempelkan ke adros atau geraham sebelah kiri, atau sisi lidah sebelah kanan ditempelkan dengan geraham sebelah kanan. Yang ketiga, dua-duanya ditempelkan dengan geraham kanan dan kirinya. Seperti. Ada pertanyaan Ustadz Ustazah untuk huruf bod ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita latihan. Ya, enggak. Kalau gitu. Ya. Ya. Ya kan ada dol di apa? Tapi yang dol itu nggak ada pas. Iya. Justru kadang itu bukan dot tapi dal itu, cuman dal ditebalin do ya do, padahal bukan dal. Kalau makanya itu pakainya ujung lidah ya dolin. Dan ingat, untuk menebalkan huruf itu bukan memonyongkan bibir, bukan ya, tapi menebalkan huruf itu menaikkan pangkal lidah dan merekatkan lidah gitu ya. Itu pangkal lidahnya gimana sih pangkal lidah bisa naik? Ditegangkan ya, tegang nih. Kalau santai mah begini posisi pangkal lidah, tapi kalau tegang jadi gini dia naik, makanya ya bo ya bo ya. Kalau relax do ya do itu biasa tuh, tapi kalau ditegangkan bo ya bo ya. Itu mungkin Pak Gito ya. Jadi ya tadi gitu, jangan sampai yang bunyi malah huruf dal ya. Do ya do gitu ya, bukan do ya, bo ya, beda do dengan bo. Itu mungkin untuk pertanyaan. Ada lagi pertanyaan soal? Oh iya, satu lagi sama saya terkait dengan tadi surat Al-Fatihah juga sama ya, tadi sudah saya sempat singgung. Jadi ketika kita nanti baca surat Al-Fatihah atau seterusnya, jadi ketika terutama yang terakhir tadi tuh ya, ketika dotnya itu bertasydid, sifat istitolahnya juga ada ya, aliran suaranya. Jadi jangan berhenti suaranya. Maksudnya berhenti gimana? Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, walad itu berhenti. Harus walad bo. Jadi sampai ada mengalir. Jangan walad bo. Kalau walad bo sifat istitolahnya tidak ada. Tapi walad bo, walad bo. Jadi jangan sampai suaranya berhenti tapi dialirkan. Walad bo gitu ya. Itu mungkin terkait dengan sifat istitolah yang dimiliki oleh huruf bod. Baik, kita ke latihan seperti biasa Ustadz Ustazah setelah pemahaman setelah teori ya. Baik, halaman 12 untuk huruf bod. Sebelum ke latihan seperti biasa ya. Sudah ketemu? Baik, saya baca ya. Ikuti dulu. Bo, di, bu, abbo, ibdi, udbu, ib, Baik, saya baca. Bodibu bag.
Budan Dhanidadna. Nah, hati-hati jangan dode ya. Jangan sampai dode, dia nggak punya sifat qalqalah ya. Oke, ulang. Dudan dhanidadna. Oke, masih ada sedikit. Minal mudni madidan dhanido. Sekali lagi saya ulang ya. Dhadidu bad. Dudan dhanidadna. Minal mudni madidan dhanido. Baik. Dan satu-satu. Ghadidu bad Zudan Dhanidadna Minal muzni Madidan Dhanido. Dhadidu bad Dudong ya? Dudong dhanidadna minal mudni madidan dhanido. Ya, nggak apa-apa ya. Ustazahnya Nyalain. aja. Nah, dikasih biar kedengeran. Nyalain. Cobain. Alhamdulillah. Silakan. Ya, lanjut. Ya, good. Oh, berarti habis. Nah, lihat dulu baru itu ya. Jadi disempurnakan dulu saja. Nah, jangan huruf dilepas. Biasanya huruf-huruf yang jadi qalqalah itu keburu dilepas dari makhrajnya. Jadi jangan buru-buru diselesaikan. Nah, taruh lepas. Nah. Iya. Dhadidu bad Dudang dhanidodan
Ah. Doni dog. Dot dulu. Do ni dod do ni dod Nah. dod nah Nah. nah itu kalau udah pantun. Coba lagi. Do ni dod nah Ayo. do ni dod nah do di do bad do dong do ni dod nah Pelan. Doni dod nah do ni dod nah minal mudni minal mudni Ya. maridon doni do Ya. Pak yang udah jangan keburu dilepas makrotnya, tempelin dulu, sempurnakan bunyinya, baru lepas. Lanjut. do di do bad do 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 ni do na minal mudni madido do ni do do di do bad do dong do ni do na minal mudni madidon do ni do do di do bad do dong do ni do na minal mudni madidon do ni do. Sudah. Oh, baik. Tidak ada 3 orang. Oke. Itu untuk huruf mod ya. Sekali lagi ada pertanyaan tidak, saudara, untuk Ustaz terkait dengan huruf mod ya. Mod. Nah, Sama yang menempelkan hidayah apa ya? Ini ya. Itu saya kebiasaan. ya. Jadi memang tuh, saudara, karena sekali lagi ya disampaikan bahwa huruf mod ini memang huruf yang bagi kita mah agak susah gitu ya. Karena memang tidak ada, sekali lagi ketika kita mengucapkan itu biasa bahasa Indonesia tidak ada yang maksudnya atau tempat keluarnya huruf itu di gerakan atau berbeda dengan gerakan ya. Tapi ini dilatih saja, tempel mo ya, mo. Jadi kalau awal-awal gerak-gerak nggak apa ya. Maksudnya kan untuk biar di sisi lidah kita itu ditempelkan ke asal jangan sampai yang depan ya Ustaz atau Ustazah, di depan itu jadinya huruf jari cuma jari tebal bukan bo ya. Beda antara go dengan bo ya. Dal dengan bo itu beda ya. Ya, da bo itu bo beda. Go dengan bo ya. Nanti tinggal coba dilatih saja di ya tadi mudahnya itu yang mana ya, kanan kah kiri kah atau duanya. Biasanya kalau yang lidahnya lebih lebar dia bisa dua-duanya itu tempelin. Jadi kalau enggak ya tadi mudah saja kita ya. Itu mungkin Ustazah terkait dengan huruf mod ya. Lanjut kita ke huruf lam. Nah, huruf lam tadi sudah di-skill ya di awal. Jadi lam itu misalnya. Jadi lidahnya itu ini lidah kita nih, misalkan ini semuanya nih. Ya. Jadi dia porsinya lebih banyak nih. Ujung lidah tapi sisinya ini. Kalau misalkan ini lidah, putar dia. Ya. La ya. Ditempelnya kemana? Itu menyentuhnya ke kursi atas ya. La atau kalau di Indonesia kan diambil huruf L sama ya. Tempatnya sama tuh, cuma tempatnya berbeda antara lam dengan L pada Indonesia. Yang salah apa?
keluar lidahnya la, itu salah ya. La, bukan la, ya di dalam yang dikeluarkan lidahnya. Jangan la, diskusi ya, la, li, lu ya. Atau tampaknya tadi sama tempat keluarnya dengan huruf L ya. Itu huruf lam. Nah, nanti huruf lam ini sama dalam artian dia kadang kondisinya bisa tarkim, kadang bisa tarkim. Kapan? Pada kata lafzul jalalah, lafaz Allah didahului dengan harkat fathah atau dhammah yang bal. Kalau yang tipis kasroh ya, Allah ya. Kalau yang tipis lillah ya, bukan lillah ya, bukan lillah tapi lillah ya. Terus bisa tebal gimana? Nah tadi menghasilkan bunyi tebal itu dengan cara menegangkan apa? Lidah. Jadi lidahnya ditegangkan. Dalam pikiran aja. Bukan pikirannya yang tegak ya. Lidahnya yang tegak. Lidahnya tegang, pangkal lidah akan naik itu. Itu kalau sebelumnya kata atau bom. Nah, kalau kasroh ya jangan ditegakkan lidahnya. Ya. Itu ya. Jadi lam sekali lagi ini bagian sisi lidah di depan nih. Satu saja ditempelkan ke langit. Dan hati-hati nih ya, huruf lam dalam kondisi sukun jangan sampai mantul ya. Itu seringnya gitu tuh ya. Maaf, kadang-kadang kita kebolak-balik. Yang baju di toko harusnya mantul, nggak mantul. Yang bukan baju di toko malah mantul ya. Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Harusnya kan alham, tapi ini mantul alhamdu. Ya. Atau yang harusnya mantul nggak mantul, misalnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, harusnya gimana? Allahu ahad, mantul ya. Allahus samad, mantul ya. Jadi kita belajar koma ya untuk tadi sifat kolkola dikeluarkan, sifat yang bukan kolkola jangan dikeluarkan ya. Ya, makanya kita belajar sekarang makhorijul huruf, kedepannya sifat huruf. Di awal saya sampaikan bahwa huruf-huruf hijaiyah itu punya hak. Haknya apa? Dikeluarkan pada tempatnya, dibunyikan sifat hurufnya gitu ya, makhorijul huruf sama sifat huruf. Terus kita apa? Berarti kewajiban kita gitu ya. Yang baca Quran, yang baca itu kewajiban kita menunaikan hak huruf hijaiyah. Terutama ketika itu ya, ketika baca Quran. Kalau ketika di luar Quran mah nggak apa-apa. Kan nun ketemu tak, hukumnya apa? Iya, ya. Ketika ngomong ya, antum dari mana? Antum nggak usah. Nggak usah ya. Antum ya. Ya mau tajwid ya, tajwid ya. Ketika ngomong pakai ikhfa, tapi ketika baca enggak. Bolak-balik ya. Enggak ya. Itu gunanya ataupun manfaat salah satu dari kita belajar ini, tahu mana yang kita harus hafalkan, mana yang harus kita. Jadi ya, baik kita balik lagi tadi ke huruf lam ya. Jadi lam itu nih di sini lidah ya, bertemu dengan musik angkat atau gampangnya itu L, tempatnya sama kecuali huruf L idot ya itu ya. Baik, ada pertanyaan untuk huruf lam satu saja? Tiga ya. Oke, sekarang saya baca ya. La, li, lu, Allah, illi, kul,
lam punya sifat namanya bainiyah atau tawassut, ya. Terutama ketika kondisi sukun. Sekali lagi, jadi saya sampaikan bahwa kondisi sukun, semua huruf itu dalam kondisi netral, dia akan muncul sifat aslinya, ya. Nah, lam ini karena dia punya sifat bainiyah, ketika sukun itu suaranya mengalir, tapi tidak terlalu panjang, setengah saja. Jangan juga langsung berhenti, ya. Jadi setengah-tengah. Jadi ketika baca jangan enggak, tapi ada aliran. Al itu sifat bainiyahnya. Jadi ketika baca lam sukun jangan ya. Atau ketika kita baca al-fatihah alham, enggak. Alham karena dia punya sifat baik. Ya. Oke, kita ke latihannya. Latihannya itu halaman 13. Sudah ketemu? Baik, saya baca ya. Lalilubal. Lalilubal. Lulalanilalna. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lagi. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Baik, satu-satu. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalanilalna. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Kemana ini? Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Lalilubal. Lulalalilalna. Minal mulni. Malilallalila. Untuk
seringnya ketinggalan itu Pak Ustadz. Apa? Ya ketinggalannya tuh Kokolan jadi nggak kokolan. iya Kokolan. iya. Alu. Kan ada juga Pak Ustadz yang orang alhamdulillahirrob juga. Gila juga bisa kan? Alhamdulillah Rabbil alamin. Gila alamin. Ada memang gini Ustaz. Kalau lam sukun itu ada huruf setelahnya itu yang ada jadi dia mantul. Ya karena tadi buru-buru melapas ke huruf selanjutnya. Padahal jangan gunakan dulu lam sukun baru ke huruf selanjutnya. Tapi kalau dia lamnya itu sendiri, lam sukunnya sendiri lebih aman. Karena nggak ada yang lagi mengucapkan kan? Iya. Nah, itu. Jadi mantul itu tadi karena buru-buru melepaskan makhrajnya sehingga keburu mantul ya. Seringnya itu kan lam. Masalah Augin ya di Al-Fatihah ya. Ya. Suka ada baca ghairil mal yang benar apa mal apa mal Go kan Baik, tetap dialirkan ya. betul. Oke, ada lagi? Tidak ya? Baik, kita lanjut ke makhraj selanjutnya, yaitu ujung lidah. Kalau sekarang ujung lidah nih, sisi sudah selesai ya. Sisi yang belakang tadi dan depan sudah dot dan lam. Sekarang ke bagian ujung ya, ujung lidah. Nah, ujung lidahnya menyentuh gusi gigi atas ya. Jadi ujungnya nih, bukan sisinya, tapi ujungnya saja. Ujungnya menyentuhnya sama ya dengan huruf lam tuh. Gusi gigi atas. Ya. Huruf apa? Huruf nun. Huruf nun punya dua makhraj ya. Ada makhraj utamanya yang ini ujung lidah menyentuh gusi atas atau mukammal. Ada makhraj tambahannya penyempurna yang mukammil. Gimana? Di hidung, pangkal hidung. Ya, jadi nun punya dua makhraj. Makhraj utama atau makhraj yang disempurnakan namanya mukammal. Ada makhraj yang menyempurnakannya yaitu mukammil di qaistun. Apa itu ketika bunyi nya itu nya ya. Ya itu. Itu mukamilnya tuh di qaistun ya. Jadi ketika apa? Ya, ketika menempel ke makhrajnya itu makhraj mukamilnya ada. Tapi ketika dilepas, dia balik lagi ke makhraj utama. Nya itu. Nya itu setelah dia balik lagi ke utama. Jadi pas itu. Nggak mungkin nggak ke hidung. Ya pasti. Pasti ada. Jadi nya itu makhraj mukamilnya ya. Tapi kita bahas sekarang adalah makhraj yang mukamalnya, yaitu ujung lidahnya bertemu dengan gusi bagian atas, gusi atas. Ya. Itu huruf nun ya. Nah, N juga sama sih N, makhrajnya sama dan sifatnya sama. Tapi hati-hati sekali lagi ya, jangan sampai dalam kondisi sukun jadi mantul. Sekali lagi surat Al-Fatihah. Ane, ya. Ane amta, ane. Bukan amta. Ane amta. Sekali lagi keburu melepas dari amta. Enggak ada gunanya. Amta. Anan enggak tasdid. Amta. Jadi jangan sampai mantul ya. Enggak boleh penting juga. Enggak boleh panjang. Amta. Yang kali ini kita bahas yaitu karena bukan guna. Nanti lari ke guna. Ya, makhraj utamanya nih. Ujung lidah ya, menyentuh tetap nunnya itu tak ada nin. Baik, itu mungkin untuk huruf nun ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ada yang ingin ditanyakan? Ini langsung ya.
An'amta itu ya. Ya, Ustaz. Tetap ngalir tapi sedikit ya. Ya, bainiah namanya. Amta. An'amta ya. Betul, mengalir sedikit namanya bainiah. Jangan juga malah jadi berhenti. An'amta. An'amta atau mantul an'amta. Atau terlalu Panjang. Panjang, betul. Bukan guna masalahnya. Panjang itu nanti ketika dunia Guna. baru ya. Nah, harus panjang. Ya. Tapi kalau dia sukun, cukup ya. Jangan terlalu panjang. Ada lagi? Dari Ustazah? Ya. Baik, kita latihan. Baca ya. Ni, nu, anna, inna, unna, in, un. Baca ya. Naninuban, nunan, naninanna, minal. Nah, Pak. Itu kalau tanda harokatnya itu di bawah tasydid, dibacanya kasro ya. Iya. Nah, takutnya nanti itu kan di atas kan. Kenapa dibaca ni kan? Ya. Baca bilang. Minal munni. Maninan nanina. Naninuban, nunan, naninanna, minal munni, maninan nanina, naninuban, nunan naninanna, minal munni, maninan nanina. 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 Naninuban,
nunan naninanna minal munni maninan nanina naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Ya, baik. Untuk huruf nun, pertanyaan jam berapa? 20. Cukup dulu ya, Ustaz, kalau memang tidak ada yang ditanyakan pertemuan kita di hari ini ya. Jadi di rumah nanti diulang kembali untuk huruf yang sudah kita pelajari ya hari ini atau yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi hari ini kita nambah 3 makhraj ya. Sisi lidah kanan kiri menyentuh adros atau geraham yaitu huruf dal. Kemudian sisi depan lidah menyentuh kursi huruf lam dan ujung lidah menyentuh kursi atas itu huruf nun ya. Ingat-ingat apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian disampaikan dibaca kemudian kalau sudah sampaikan juga kepada yang lain atau kepada santri-santrinya agar mereka pun mendapatkan pemahaman yang terkait dengan makhrajul huruf. Baik, kita tutup, kita sempurnakan pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa. Baik, naim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Allahumma anzilna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana huzzatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.